Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini dari Bang Dawai dari Bonser Channel, alhamdulillah bisa bersilaturahim ke tempat Al-Fakir, tempat saya. Ahlan wa sahlan, saya dengan senang hati. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun azim yang dikatakan penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, syahrut taubah, dan juga bulannya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman semua, pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa materi yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, tentunya untuk nasihat buat diri pribadi dan umumnya buat teman-teman semua yang menyaksikan daripada Bonser Channel ini. Di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita sama-sama telah ketahui daripada para guru, para habaib yang menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa sebagaimana Allah juga mewajibkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, mereka juga diwajibkan berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada seluruh ibadah adalah untuk menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat, ibadah zakat, ibadah haji, begitu juga ibadah puasa, dan seluruh rangkaian ibadah kita ini intinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan ibadah puasa ini ada kekhususan tersendiri, yang mana ibadah puasa ini dinisbahkan langsung ganjaran pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu hasanatin bi asri amsalha illa sab'i mi'ati di'fin illa siyam fa innahu li wa ana azbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi, setiap satu kebaikan Allah akan balas daripada satu kebaikan tersebut yang dikerjakan oleh hambanya, yaitu dengan 10 kali lipat balasan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azib, kecuali amal ibadah puasa itu adalah amal ibadah yang murni untuk aku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya pada hakikatnya memang semua amal ibadah ini untuk Allah. Tetapi kalau ibadah puasa ada hadis yang menisbahkan langsung Allah yang akan membalasnya. Artinya ibadah puasa ini ulama mengatakan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, ya. Jadi ibadah yang nggak kelihatan bentuknya,
Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti sholat, ada gerakannya, orang melihat, ya, ibadah haji. Tetapi kalau ibadah puasa ini disebut ibadah sirriyah yang rahasia karena hanya hamba tersebut dan Allah yang hanya mengetahui. Gitu. Makanya dinisbahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui ganjaran pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qallallahu taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya telah dicukupkan, telah disempurnakan sabirun, yaitu orang-orang yang sabar, yaitu ulama menafsirkan di sini adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Ajrahum, yaitu ganjaran pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Kalau ada hitungannya masih dibilang sedikit, 100.000, sejuta, 2 juta, 1 miliar sekalipun, triliun, masih ada bilangannya. Tapi amal ibadah puasa bighairi hisab, enggak ada hitungannya. Wa ana azibi, dan Allah yang mengetahui, hanya Allah balasan orang yang menjalankan ibadah puasa. Makanya dalam hadis qudsi tersebut, amalan ibadah puasa itu amalan ibadah sirriyah, ya, yang rahasia. Ya. Orang bisa saja tatkala nggak ada orang yang melihat, dia bisa makan, bisa minum, ya, karena nggak ada yang lihat, tapi dia yakin Allah selalu mengawasinya. Nah, jadi ibadah puasa ini juga mendidik kita agar kita selalu muraqabah, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, muraqabah itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah puasa ini termaksud ibadah yang spesial karena dinisbahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, makanya disebutnya ibadah sirriyah, rahasia gitu. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat para teman-teman semua yang menyaksikan Bensar channel ini. Allahu a'lam bishawab. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.